Pada penghujung tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia atau IHSG berhasil mencatatkan peningkatan year to date dari awal tahun sebesar 3,6% hingga 21 Desember 2022. Kinerja ini masih lebih baik dibandingkan beberapa kinerja saham luar negeri lainnya. Bahkan, indeks saham US S&P 500 mencatatkan penurunan sekitar 19%. Dengan peningkatan IHSG ini, sebenarnya saham-saham apa saja sih yang menjadi juara selama setahun ini? Saham-saham mana yang memiliki peningkatan harga paling tinggi hingga di penghujung tahun 2022? Di video kali ini, kita akan membahas 4 saham yang memberikan return terbesar selama 1 tahun ini. IHSG hanya naik 3-4%, tapi saham-saham ini bisa loh naik lebih dari 300%, bahkan lebih dari 400%. Mau tahu sahamnya? Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendukung kita memproduksi video-video menarik lainnya tentang investasi, finansial, dan bisnis. Sudah? Mari kita lanjutkan. Sebagai catatan, 4 saham terbaik ini adalah saham yang paling tidak sudah listing selama 1 tahun. Dan harga terakhir yang kita gunakan adalah harga pada 21 Desember 2022, yaitu saat video ini dibuat. Di posisi keempat ada saham RMKE atau PT RMK Energi Tbk. Peningkatan selama year to date-nya adalah 323%. RMKE adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batubara. Menurut perseroan, RMKE adalah penyedia logistik batubara terbesar di Sumatera Selatan. Perusahaan memiliki satu-satunya terminal khusus batubara yang terintegrasi dengan kereta api. RMKE ini baru saja IPO pada Desember 2021. Harganya pada akhir 2021 adalah 222. Dan pada 21 Desember 2022, harganya sudah mencapai 940, naik 323%. Lalu kenapa ya kira-kira harga saham perusahaan ini bisa naik setinggi itu? Mungkin kalian bisa menebak, tingginya demand batubara mendorong semakin tingginya permintaan jasa logistik batubara, sehingga laba RMKE pun meningkat sangat pesat dan mendorong harga sahamnya pun ikut meningkat pesat. Pada tahun 2021, laba RMKE hanyalah 199 miliar. Namun laba 2022 TTM atau selama 4 kuartal terakhirnya adalah 357 miliar. Sudah meningkat 79% dari tahun lalu. Dengan nilai labanya ini, ROE yang ada pada tahun 2021 sekitar 24,8%, sekarang sudah menjadi 33,2%. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki hutang yang aman, dengan nilai hutangnya hanya 27% dari modalnya, atau DER-nya 0,27. Pada akhir tahun 2021, valuasi price earning ratio dari perusahaan ini hanya 5,1. Sedangkan sekarang price earning ratio-nya sudah meningkat menjadi 11,5. Jadi memang peningkatan harga saham RMKE ini didukung oleh growth perusahaan yang cukup tinggi dari 2020 hingga 2022 akibat dari demand logistik batubara yang tinggi juga. Dan karena batubara juga masih diproyeksikan demand-nya tinggi, harga sahamnya pun masih divaluasikan dengan tinggi. Tapi perlu hati-hati ya, perusahaan ini bersifat cyclical. Jadi harga sahamnya akan ikut turun setelah siklusnya telah selesai. Di posisi ketiga adalah saham Raja atau PT Rukun Raharja Tbk. Peningkatan selama year to date-nya adalah 419%. Raja adalah perusahaan di sektor energi yang berfokus pada bisnis distribusi dan perdagangan gas, dan juga termasuk penyediaan beberapa infrastruktur energi dan juga layanan minyak. Harga Raja pada akhir 2021 adalah 182,
Dan pada 21 Desember 2022, harganya sudah mencapai 945, naik 419%. Kalau saham RMKE didukung oleh kenaikan harga batu bara yang pesat, saham Raja ini didukung oleh kenaikan harga gas yang pesat di pertengahan tahun ini. Pada tahun 2021, laba Raja hanyalah 2,2 juta US dollar. Namun laba 2022 TTM atau selama 4 kuartal terakhirnya sudah mencapai 6,7 juta US dollar. Sudah meningkat 199% dari tahun lalu. Dengan nilai laba tersebut, return on equity-nya atau ROE yang pada tahun 2020 adalah 2,2%, sekarang sudah menjadi 6,6%. Selain itu, perusahaan memiliki hutang yang aman dengan nilai hutangnya hanya 87% dari modalnya. Pada akhir tahun 2021, valuasi price earning ratio dari perusahaan ini adalah 29,2 dan price to book value-nya adalah 0,49. Sedangkan sekarang ini, price to earning ratio-nya sudah meningkat menjadi 39,5 dan price to book value-nya sudah menjadi 2,6. Market memberikan valuasi yang cukup mahal ya untuk perusahaan ini karena peningkatan kinerja yang tinggi dan karena harga gas dan minyak yang masih diproyeksikan akan berada pada harga yang tinggi seiring dengan masih adanya perang Rusia dan Ukraina. Namun perlu hati-hati ya jika membeli pada harga sekarang ini karena valuasinya sudah cukup mahal. Di posisi kedua adalah saham BYAN atau PT Bean Resources Tbk. Peningkatan selama year to date-nya adalah 583%. Lagi-lagi dari sektor energi, Bean adalah perusahaan yang berfokus pada penjualan batu bara. Selain itu, Bean juga memadukan beberapa operasi pertambangan, pengolahan, dan logistik batu bara dengan membangun infrastrukturnya. Demand batu bara yang meningkat dan harga batu bara yang telah meningkat lebih dari 100% pada tahun 2022 mendorong kinerja Bean dan juga mendorong harga sahamnya. Harga Bean pada akhir tahun 2021 adalah 2.700 setelah penyesuaian stock split. Dan pada 21 Desember 2022, harganya sudah mencapai 18.450, naik sekitar 583%. Hingga pada kuartal 3 2022, penjualan Bean fokus pada sektor ekspor, yaitu sebesar 75%. Dengan penjualan terbanyaknya adalah ke Filipina dan Korea. Pada tahun 2021, laba Bean adalah 1.212 juta US dollar. Namun labanya pada 2022 TTM atau selama 4 kuartal terakhir adalah 2.189 juta US dollar. Sudah meningkat 80,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan nilai laba tersebut, return on equity-nya pada tahun 2021 adalah 67,7%. Sekarang sudah menjadi 93,6%. Selain itu, perusahaan ini memiliki hutang yang aman dengan nilai hutangnya hanya 5% dibandingkan modalnya. Return on equity 93% itu luar biasa bukan? Ibaratnya, kalau kita punya modal bisnis atau ekuitas sebesar 10 triliun, maka kita bisa menghasilkan laba 9,3 triliun dalam setahun. Pada akhir tahun 2021, valuasi price earning ratio dari perusahaan ini adalah 6,89. Sekarang ini, price earning ratio-nya sudah meningkat menjadi 18,7. Peningkatan harga saham dari Bean ini didukung dengan kinerja yang sangat bagus, termasuk ROE-nya yang mencapai lebih dari 90%. Begitu juga dengan growth perusahaannya. Selain itu, perusahaan ini juga loyal kepada investor dengan membagikan dividen sebanyak 2 kali pada tahun ini, yaitu pada bulan Mei dan pada bulan Desember. Banyaknya investor yang masih optimis dengan demand dan harga batu bara yang akan masih tinggi,
juga mendorong harga saham perusahaan ini. Oh iya, fun fact-nya, peningkatan harga saham Bian yang masif ini berhasil membuat ownernya atau pemiliknya, Pak Lau Tuk Kong, menjadi orang terkaya di Indonesia, mengalahkan Pak Hartono bersaudara. Dan di posisi pertama adalah saham PANI atau PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Peningkatan selama year to date-nya adalah 668%. Akhir 2021 harganya hanya 123, sekarang harganya sudah mencapai 945. Perusahaan ini bergerak di bidang industri dan perdagangan konsumen kaleng, kamar pendingin, industri package, dan pembekuan makanan. Per tahun ini, perusahaan juga masuk ke bidang real estate property. Berbeda dengan 3 saham sebelumnya yang peningkatan kinerjanya fantastis, saham PANI ini kinerjanya belum terlalu fantastis. Pada tahun 2021, labanya hanya 1,6 miliar. Dan laba TTM 2022-nya mencapai 1,8 miliar, hanya meningkat 12,8%. ROE-nya sekarang ini juga hanya 4,2%. Selain itu, sekarang ini valuasi perusahaan juga sudah sangat mahal. PI-nya adalah 221 dan PBV-nya adalah 9,37. Lalu kenapa harga perusahaan ini bisa sangat meningkat pesat ya? Saking menaik dengan pesat, saham ini juga disuspend pada bulan Juli oleh Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa isu yang mengatakan akuisisi dari Agung Sedayu dan perubahan bisnis perusahaan ke properti mendorong kinerja sahamnya. Selain itu, adanya rencana PANI untuk mengakuisisi salah satu anak usaha Agung Sedayu juga mendorong harga saham perusahaan ini. Apakah benar akuisisinya akan membuat kinerjanya sampai sebagus itu, hingga PI-nya sekarang menjadi 221? Tidak ada jawaban yang pasti, tapi begitulah pasar saham. Harga saham dipengaruhi oleh supply and demand, karena itu terkadang ada ketidakwajaran dari harga saham. Mungkin kalian ada yang tahu isu lain dari perusahaan ini, coba tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita tutup video ini, jika kita memasukkan saham yang IPO pada tahun ini, sebenarnya saham dengan return tertinggi tahun ini adalah ADMR atau PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Saham ini sudah meningkat 1.570%. Wow, belum genap setahun harga sahamnya telah meningkat dari harga IPO-nya di Januari Rp100 menjadi Rp1.670, meningkat 1.570%. Bahkan media asing mengumumkan bahwa saham ADMR ini adalah biggest stock winner dengan return saham tertinggi di dunia pada 2022. Luar biasa ya anak usaha dari PT Adaro Indonesia ini. Sekian video kita kali ini. Berapa persen kenaikan saham terbaik kalian di tahun 2022? Dan apa saja yang sudah kalian pelajari di tahun 2022? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan selamat menempuh tahun baru di 2023. Semoga semuanya semakin cuan. Dan juga jangan lupa subscribe dan on-kan notifikasi kalian, agar kita juga semangat di tahun baru ini untuk memproduksi video-video menarik lainnya. Dan agar kalian tetap update video-video kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.